hebat. Alkitab yang kita pegang ini memiliki tidak hanya sekedar tulisan biasa. Tapi apa yang dicatat di sini itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan dicatat di sini. Makanya ketika orang percaya berdoa dan membaca Alkitab itu, dia akan menemukan sebuah kehidupan yang luar biasa dari setiap ayat Alkitab yang dibacanya. Yang dibacanya. Maka ayat-ayat itu akan menghidupi orang yang membaca itu. Akan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang membaca itu. Tadi saya katakan, saya memberi kesaksian. Ada orang yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya saya dapat mengenal Yesus? Saya punya kerinduan. Tapi apakah saya orang yang di luar kekristenan boleh mengenal Yesus? Saya katakan kepada dia, kalau Bapak Ibu mau mengenal Yesus, yang pertama lakukan adalah baca dulu kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah mencari mentor seorang hamba Tuhan. Supaya dia mementor kamu. Ketika engkau membaca ayat Alkitab dan tidak memahami, tanyalah kepada dia, hamba Tuhan itu. Dia akan menjadi mentor bagimu. Saya bersyukur menjadi bagian dari Baruch Ministry Church. Saya bersyukur menjadi bagian dari itu. Dan kita semua yang hadir di sini, jemaat mula-mula yang ada di gereja ini, yang ada di BMC ini, mari kita bersyukur bahwa ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang dicatatkan di dalam Alkitab kita, yang setiap hari kita pegang. Yang setiap hari kita ke gereja kita bawa Alkitab. Mari saya minta kepada kita, baca. Jangan hanya nanti ke gereja, baru bawa Alkitab. Jangan hanya nanti pergi ke komsel, baru bawa Alkitab. Atau nanti kalau sudah meninggal, Tuhan panggil, pendeta datang berdoa, lalu Alkitab yang dia bawa-bawa tidak pernah dia baca, Alkitab itu ditaruh bersama-sama dia di peti mati. Ini repot ini. Gak bisa dia baca orang mati itu. Udah mati ya mati. Alkitab untuk orang hidup. Jadi selagi kita masih hidup, baca Alkitab. Pelajari Alkitab. Jika tidak paham, tanya kepada hamba Tuhan. Tanya kepada gembala. Tanya kepada gembala. Supaya gembalanya menjelaskan. Ya, tapi kalau gembala sudah nggak bisa jawab, ya cari gembala lain lah. Supaya bisa jawab. Iya, kalau jemaat tanya gembala, terus gembala sudah nggak punya waktu untuk jawab, ya, saya sarankan cari gembala lain. Intermezzo, nanti ada yang marah lagi sama saya. Tersinggung lagi. Matius 26 ayat 64 ini, Yesus kutip dari Daniel 7 ayat 13. Dikatakan di sana, A-nya saja ya. Keivar enas, seperti anak manusia. Seperti anak manusia. Ini adalah sebuah mimpi tetapi sekaligus nubuatan. Keivar enas, seperti anak manusia. Dalam mimpi itu Tuhan menunjukkan kepada Daniel. Dan Daniel dalam penglihatan itu dia melihat seorang anak manusia. Seperti, tetapi bukan manusia yang dilihat oleh Daniel, karena ada kata seperti. Jadi apa? Yang menghampiri Daniel itu adalah wujud ilahinya Yesus. Sebelum menjadi manusia, wujudnya adalah firman. Makanya Daniel dalam penglihatan itu, keivar enas dalam bahasa Yunani, hos huios antropo. Seperti anak manusia. Ate hafah feat atik. Yang datang dari sejak kekekalan.
Saya coba lihat lagi kata hafah. Ternyata kata hafah ini mengandung arti akan. Yang akan datang dari. Ini kan masih mimpi. Tapi sudah dijelaskan di sini kepada Daniel. Kefar ateh hafah. Yang akan datang. Dia jelaskan kepada Daniel. Akan datang. Dari sejak kekekalan. Nah loh. Dari sejak kekekalan. Kekekalan itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu kekal. Firman-Nya kekal. Roh-Nya kekal. Ketiganya bisa dibedakan. Mana Allah, mana firman, mana roh. Tetapi ketiganya tidak bisa dipisahkan. Karena Allah punya firman, dia punya roh. Makanya dalam penglihatan itu dijelaskan kepada Daniel. Yang akan datang dari sejak kekekalan. Kekekalan itu sudah ada sebelum ada segala sesuatu menjadi ada. Dialah Allah itu. Dialah firman kekal itu. Yang kemudian Yesus bilang di dalam ayat 64 ini, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ketika Yesus berkata itu, sudah ada belum? Sudah ada dong. Wujudnya apa? Manusia. Tetapi di dalam kemanusiaan Yesus itu berdiam keilahian Allah. Namanya firman. Firman itulah yang berdiam di dalam kemanusiaannya Yesus. Makanya Yesus tidak jatuh dalam dosa. Karena firman kekal itu, firman ilahi itu memampukan kemanusiaan Yesus untuk tidak jatuh dalam dosa. Memampukan kemanusiaan Yesus untuk tidak jatuh dalam dosa. Nah, kemanusiaan Yesus itulah yang kemudian menjadi penyelamat umat manusia. Menjadi pengganti kurban. Ya, kurban. Ya, ketika sebelum ada Yesus, masih zaman perjanjian lama. Orang berdosa untuk hapus dosanya, menyucikan kesalahan-kesalahannya, maka dia harus lakukan apa? Kurban. Kurban apa? Kurban ternak. Dan ternak yang dijadikan kurban itu bukan ternak sembarangan. Saya sudah pernah jelaskan di khotbah saya yang lalu. Tentang domba yang dikurbankan itu. Itu bukan domba sembarangan. Domba pilihan. Yang dirawat secara khusus. Dirawat secara khusus. Sehingga ketika dia dibawa, makanya di sana di hukum Taurat katakan tidak boleh bercacat celah itu domba yang mau dibawa atau lembu yang mau dibawa untuk menjadi kurban penghapus dosa. Harus domba yang terbaik. Kalaupun dia nggak punya domba, dia harus bawa seekor burung. Kalau dia tidak menemukan burung, dia harus bawa tepung yang berkualitas baik. Kalau dia memang miskin sama sekali, berarti dia nebeng ke yang lain. Nah, bayangkan kalau sampai hari ini kita masih disuruh bikin kurban begitu. Satu hari kita bikin dosa berapa kali? Hitung aja sendiri. Setiap bikin dosa, tuntut. Wajib kurban. Setiap bikin dosa, wajib bikin kurban. Waduh. Nggak sanggup kita. Tetapi dengan kehadiran Yesus. Ya, dengan kehadiran Yesus. Ya, dia menjadi kurban untuk menghapus dosa-dosa manusia. Jawaban pertanyaan besar dari tema kita. Mengapa Yesus harus disalib? Jawabannya adalah ayat 64. Yesus menjawab, akulah dia. Ego emi.
akulah anak Allah itu. Ini menjadi novum baru bagi mahkamah agama untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus.